Oke ya, langsung aja lah. Oke. 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 Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya sebagai MC akan membantu acara ini dengan penuh semangat. Acara hari ini bertema Basic SQL Injection yang akan memberikan wawasan penting mengenai keamanan siber. Mari kita bersama-sama memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar bersama. Sebelumnya, kita memulai presentasi dari narasumber kita. Izinkan saya untuk sedikit memberikan gambaran tentang Secure Code Network atau SCN. SCN adalah komunitas yang berdedikasi di bidang keamanan cyber, berkomitmen untuk membagikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran akan keamanan siber di komunitas. Mari kita terus dukung inisiatif mereka. Sekarang, saatnya untuk mendengarkan materi dari narasumber kita, yaitu Mas Riwaldi. Beliau akan memberikan wawasan yang berharga mengenai basic SQL injection. Mari kita berikan sambutan hangat kepada Mas Riwaldi. Kepada Mas Riwaldi kami persilahkan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Lewaldi. Mungkin teman-teman ada yang mungkin sudah kenal juga, ada yang mungkin baru kenal. Saya domisili di Jakarta. Kalaupun nanti mau sharing-sharing nanti ataupun mau kita kumpul hangout, silakan nanti bisa chat saya di Japri gitu di Jakarta. Saya open. Oke, kita langsung mulai aja biar tidak malam juga waktunya. Mungkin teman-teman yang mungkin mau malam mingguan kan, jadi biar cepat aja. Oke, sebentar saya izin share screen ya. Saya izin matiin kamera ya, takutnya nanti jaringannya kurang stabil. Oke, materi malam ini adalah SQL injection. Kita sharing session terhadap materi ini, dan ini juga sangat penting karena SQL injection ini adalah salah satu kerentanan OWASP Top 10 yang sangat booming di tahun 2021 bahkan sampai saat ini. Juga karena walaupun di tahun 2023 ini sudah ada update pembaruan OWASP Top 10 dan SQL injection kalau tidak salah itu tidak termasuk. Tapi untuk kita sendiri di Indonesia untuk SQL injection dan banyak sekali website-website yang ada di Indonesia ini rentan terhadap SQL injection ini. Jadi teman-teman tidak usah khawatir walaupun di OWASP Top 10 itu untuk seluruh dunia hitungannya sudah tidak termasuk, tapi untuk di website kita terutama di Indonesia itu masih banyak sekali dan mungkin developer juga mungkin baru-baru sekarang aware terhadap kerentanan ini, sehingga peluang teman-teman istilahnya untuk menemukan bug hunting dan segala macamnya untuk mengumpulkan banyak sertifikasi terhadap penghargaan dari perusahaan-perusahaan itu masih banyak kesempatannya. Dan sebagai sharing session juga, pertama itu sangat penting untuk kita belajar kenapa fundamental SQL injection ini, karena di dalam nanti kita berkarir, baik itu teman-teman sendiri berkarir di bidang konsultan, IT konsultan atau terhadap user, itu akan banyak pertanyaan-pertanyaan fundamental, salah satunya adalah SQL injection ini. Ya, jadi SQL injection ini adalah salah satu pertanyaan yang paling penting di pihak user karena kenapa? Karena dia akan menanyakan simple pertanyaan itu, yaitu hal dasar kenapa, misalnya contoh di SQL injection ini ketika kita kasih tanda petik dia error. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan dasar yang mungkin nanti kita harus pelajari juga, dan juga ada nanti CIA triad itu kan. Jadi bagaimana confidential terus integritas sama available suatu web itu kita bisa kita bisa menjawab dengan benar itu kan. Biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu sangat sering muncul di pihak user untuk kita interview sebagai junior pentest.
Nah, itu nanti kembali ke teman-teman, apakah nanti teman-teman pengennya jadi pentest atau pengen teman-teman jadi bug hunting aja, atau teman-teman pengen jadinya malah ke blue team, itu nanti tinggal terserah teman-teman. Oke. SQL injection ini tadi seperti saya bilang menjadi salah satu kerentanan yang sangat kritikal pada OWASP Top 10 pada tahun 2021 ini masuk kategorinya itu, dan kita bisa kategorikan yaitu SQL injection merupakan sebuah serangan keamanan komputer yang digunakan oleh attacker, penyerang, untuk memanipulasi perintah SQL yang dieksekusi oleh suatu web ke dalam server. Jadi banyak sekali perintah-perintah SQL injection yang mungkin kita tahunya itu mungkin union base itu kan, tapi masih ada beberapa kerentanan jenis kerentanan SQL injection tersebut. Nah, apa kerentanan yang paling berdampak yaitu banyak ya. Jadi teman-teman attacker ini bisa memodifikasi data ketika dia sudah mendapatkan username sama password, atau bisa juga menghapus sebuah database dalam aplikasi. Jadi sangat banyak riskan yang memang kita harus aware terhadap salah satu kerentanan ini. Nah, di sini saya akan lebih fokus terhadap blind SQL injection. Nah, kalau teman-teman mungkin sering belajar di SQL injection union base, tapi nanti kita akan lebih fokus dan prakteknya pun nanti di SQL injection blind. Itu kita lanjut. Nah, kalau SQL injection union base ini yaitu salah satu teknik injeksi yang digunakan oleh penyerang untuk menggabungkan dari dua lebih perintah SQL, yaitu berbeda pengambilannya dari data table yang seharusnya mereka akses. Ya, jadi saya bilang kalau mungkin sering teman-teman untuk melihat bagaimana teknik serangan ini, yaitu pakai tanda kutip dulu. Biasanya kita cari parameter-parameter yang ada di suatu web. Parameter ini nanti kita kasih tanda kutip 1, tanda kutip 2, itu buat melihat apakah ada kerentanannya. Nah, cara untuk eksploitasinya pun teman-teman mungkin sudah sedikit paham, ataupun yang baru mengenal juga biasanya pakai order by. Kita akan melihat jumlah kolomnya ini, jumlah kolomnya ada berapa. Nanti setelah kita menemukan jumlah kolomnya ada berapa, baru kita tentukan union select-nya itu, baru nanti kita akan mencari database-nya di informasi skema tables. Nah, mungkin ada sebagian teman-teman yang baru ngeh ataupun nanti baru tahu kalau di union base ini, di SQL injection ini, kita ada namanya dump in one shot. Jadi DIOS ini adalah suatu query yang mana query ini bisa langsung menampilkan seluruh database yang ada pada suatu website. Jadi kalau saya balik lagi, kalau yang perintah yang satu-satu ini kayak misalnya kita nyari table names, terus kita nyari nanti column name dan segala macam, kita nyari satu-satu. Tapi kalau kita nanti masukkan perintah DIOS ini ke dalam union base ini, maka seluruh database itu akan muncul. Dan DIOS ini banyak jenisnya. Jadi kalau teman-teman nanti mempergunakan secara manual ini DIOS ini, nanti teman-teman tinggal copy. Contoh, saya contohkan ini, walaupun kita nggak praktek di website langsung, copy. Nanti teman-teman tinggal masukkan ke salah satu kolom. Misalnya kita masuk ke kolom 3 ya. Kan biasanya kalau misalnya kita dapat 6 kolom, nah biasanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada contoh ada 6 kolom. Teman-teman tinggal masukin aja di sini. Langsung paste. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Mungkin ini kurang lebih perintahnya kayak gini. Jadi bebas teman-teman mau dimasukkan di kolom B, nanti di kolom C gitu kan. Jadi tidak berpengaruh, nanti dia akan menampilkan seluruh database yang ada pada suatu web ini. Dan ini nanti tinggal hapus saja informasi skema tables ini, nggak perlu lagi, karena nanti di DIOS ini otomatis dia akan menampilkan seluruh database, sehingga teman-teman nggak usah nyari satu-satu lagi, udah otomatis. Kita lanjut.
SQL injection blind. Nah, ini yang nanti kita akan praktekkan ini, yaitu SQL injection blind-nya adalah jenis serangan SQL injection di mana penyerang mencoba mengekstrak atau memanipulasi data dari database tanpa langsung mengetahui hasil query yang dijalankan. Jadi kalau yang sebelumnya kita mencari database, yaitu mencari query itu dijalankan, kita nyari kolom name dan segala macam, berbeda sama blind ini. Jadi ketika kita masukkan perintah tanda kutip pun, dia tidak akan ada feedback baliknya. Jadi nggak kelihatan kalau ini websitenya sebenarnya ada rentan atau tidak. Makanya dia bilang tadi keterangan di SQL injection blind ini, blind kan buta ya, jadi sama sekali tidak bisa diketahui sama untuk kerentanannya. Nah, salah satu untuk biasanya melihat query perintahnya itu pakai tanda petik, spasi, or, 1 sama dengan 1. Jadi perintahnya ini dia kalau benar ya diikut benar, kalaupun salah diikut salah. Jadi kurang lebih seperti itu untuk query di SQL injection blind. Lanjut. Nah, nanti kita akan prakteknya di Portswigger, yaitu salah satu website yang memang kita buat latihan di SQL injection ini. Di kategori blind SQL injection yaitu ada kurang lebih sebenarnya ada beberapa ya. Mungkin saya cukup ambil yang lebih pentingnya aja. Yang paling sering untuk kita temui adalah yang pertama, blind SQL injection with conditional response. Biasanya pakai perintah yang tadi ini ya, pakai perintah or 1 sama dengan 1. Nah, dia nanti akan melihat feedbacknya itu apakah nanti ketika kita ganti 2, apakah nanti akan ada perbedaan. Nah, biasanya kalau ketika kita ganti 2 dia ada perbedaan, ada kemungkinan itu rentan terhadap SQL injection. Lalu yang kedua ini kurang lebih kalau yang kedua ini conditional error ini kurang lebih kebalikan dari conditional response. Yang ketiga, maaf, nah ini adalah blind SQL injection with time delay. Nah, mungkin yang ini sering teman-teman lihat juga, kalau lihat dari teman-teman yang di LinkedIn biasanya saya suka tanya juga, mereka suka temuin di time delay. Jadi ketika kita masukkan query terhadap SQL injection ini, maka server akan merespon tapi sedikit terlambat, yang seharusnya biasanya ketika kita klik suatu website itu 0, sekian detik langsung feedback terhadap ke kitanya, tapi dengan kita injek SQL injection ini maka akan delay tergantung dari jumlah yang nanti kita akan masukkan. Kalau misalnya 5 detik berarti 5 detik, kalau 10 detik ya 10 detik nantinya. Kalau yang ini sebenarnya hampir sama seperti di atas, cuman kalau yang di atas ini hanya untuk melihat dia ada rentan atau tidak. Nah, sedangkan yang ini adalah kita langsung eksploitasinya. Jadi langsung kita mencari sampai ketemu username sama passwordnya. Kalau yang terakhir ini without band interaction ini itu adalah biasanya menggunakan DNS ya. Jadi kalau untuk worksheet yang community biasanya nggak bisa untuk kita eksploitasi, biasanya yang pro baru bisa. Jadi mungkin tidak bisa saya jelaskan juga karena juga nggak bisa dipraktekin. Lanjut. Nah, SQL injection ini teman-teman sumber pencariannya cukup banyak. Salah satu yang pertama mungkin teman-teman bisa cari itu yaitu di Google Doc. Google Doc mungkin teman-teman bisa searching perintah-perintah Google Doc apa, kita nyari parameter-parameter login, parameter-parameter yang mungkin berguna buat kita nanti untuk serangan terhadap SQL injection. Ada juga toolscan. Nah, toolscan ini yang dimaksud toolscan ini banyak, misalnya kita nyari direktori dulu. Nanti dari direktori ini kita akan sambung terhadap parameter-parameter, walaupun nanti setelah kita ketemu direktori juga kita akan mencari secara manual juga di website. Tapi untuk hal utamanya kita toolscan dulu. Nah, perbedaannya kalau yang Google Doc ini, Google Doc itu kita mencari secara pasif, artinya kita tidak akan kena undang-undang yang melanggar terhadap data pribadi seseorang. Sedangkan yang toolscan ini bisa pakai Nmap, bisa apa segala macamnya, ini akan aktif
Nah, jadi serangan secara aktif. Jadi teman-teman bisa terkena pasal juga kalau memang sampai eksploitasi ya. Dan di Blue Team pun kalau teman-teman nanti nyari secara pasif di Google Doc itu nggak akan kedetek sama mereka. Tapi ketika teman-teman menggunakan scan, baik itu ping, baik itu nmap, dearsearch, GoBuster dan segala macamnya, maka di Blue Team sendiri itu akan langsung terdeteksi dan bisa langsung di blocking IP teman-teman. Jadi kalau jangan heran nanti kalau teman-teman menggunakan ping terus tiba-tiba error atau pakai SQL Map itu kan, aplikasi SQL Map itu teman-teman langsung tidak menemukan yang seharusnya secara manual rentan, tapi tiba-tiba pakai SQL Map ini tidak menemukan salah satu direktorinya atau salah satu table name-nya itu, nah, maka biasanya langsung diblok sama IP-nya. Makanya sekarang juga kan banyak selain ada tools CM gitu kan, sekarang ada yang lebih XDR. Jadi ini lebih powerful terhadap semua serangan yang ada pada website. Lalu ada auto tools. Nah, teman-teman bisa searching juga. Saya kemarin itu kalau nggak salah The Lazy cyber security ya. Jadi dia juga membuat ya pakai bahasa Python ya. Jadi dia membuat suatu script yang mana ketika kita masukkan suatu website, dia otomatis akan mencari parameternya, dia akan menginjek semua serangan, baik itu blind, baik itu union, dan dia akan langsung menentukan mana parameter yang rentan. Nah, itu lebih powerful lagi. Teman-teman bisa cari aja di YouTube dia atau The Lazy saya lupa namanya itu. Dan masih banyak juga selain itu. Teman-teman juga bisa pakai Dalpok atau Param Spider gitu kan buat nyari direktori-direktori yang bisa kita injek buat SQL injection. Terus yang keempat ini adalah bukan inspect ya, tapi view source. Jadi kalau teman-teman biasanya kalau diklik kanan biasanya, sini nggak muncul ya. Biasanya kalau teman-teman view source itu nanti akan muncul juga nanti parameter-parameter yang akan berguna. Nah, biasanya kalau kita main CTF biasanya berguna juga buat mencari salah satu parameter. Oke. Nah, terakhir nanti kita kalau ada kesempatan waktu kita akan praktek menggunakan SQL Map. Nah, ini nanti salah satu tools yang sangat powerful. Mungkin teman-teman juga udah familiar terhadap aplikasi ini. Tapi teman-teman, saya peringatkan untuk ethical hacker kita, sebagai ethical hacker kita juga harus paham, karena tidak semua server atau website di Indonesia ini kuat terhadap SQL Map. Jadi ada beberapa website yang down. Jadi kalau kita kalau pentest biasanya pentest itu ada Mendesnya itu biasanya ada aturan-aturan yang scope yang memang tidak boleh. Misalnya kita nggak boleh pakai SQL Map ya Pak. Contoh kenapa? Karena kalau di SQL Map itu server kita agak down misalnya 20% gitu kan, sehingga akan berdampak terhadap pelanggan-pelanggan kita. Nah, makanya hati-hati juga teman-teman kalau menggunakan SQL Map. Kalau memang dibutuhkan, nah silakan, tapi saya tidak menyarankan. Oke, kita langsung praktek aja. Kita di sini menggunakan ForceFigure. Kelihatan nggak ininya? Kelihatan mas. Bentar ya, saya masukin password dulu. Oke mas, siap. Oke, bentar. Sebentar ya. Tunggu sebentar.
Ini tampilnya cuma ini doang, sebentar ya. Oke. Saya pakai website yang community. Nah, teman-teman, kalau punya website ini, kalau teman-teman malas download proxy di browser, baik itu di Mozilla, di sini juga udah disediain browser. Kalau saya lebih sering menggunakan browser yang ada pada website, jadi lebih mudah aja, jadi nggak usah setting-setting buat. Harus juga. Main agak lemot ya internet. Ntar saya ganti internet dulu deh. Kayak lemot. Mungkin putus bentar dulu ya teman-teman. Saya ganti internet dulu.
Oke, mohon maaf semuanya yang ada di ya, untuk peserta-peserta Google Meet. Mas Rio-nya lagi ganti apa namanya internet, jadi mungkin ya nggak begitu lama ya. Kita tunggu aja. Maaf sekali lagi ya. Sorry, internetnya bermasalah. Harus saya share screen dulu ya. Oke. Saya login dulu. Nah, ini teman-teman buat pembelajaran juga. Jadi kita sebagai kalau pengen jadi penetrasi tester, ini sangat disarankan buat teman-teman belajar di Portswigger ini. Jadi hampir semua kerentanan yang pernah terjadi pada website ini ada semua di sini. Jadi teman-teman sangat mudah untuk pelajarinya karena juga banyak juga tutorialnya kalau teman-teman bingung juga, karena saya sendiri pun suka lihat tutorial juga kalau udah mentok segala macam. Karena ini juga kita semuanya belajar, jadi nggak apa-apa kan namanya lihat tutorial, yang penting kita paham apa yang nanti kita akan lakukan seperti itu. Oh, saya screen-nya stuck ya. Wait. Oke Mas, aman kok share screen. Tadi kan stuck ya pas ganti internet, jadi saya hubungin. Oh, oke. Udah aman ya? Oke, siap. Aman Mas, aman. Oke, kita coba yang tadi saya bilang tuh di ini ya. Oke. Ini blind SQL injection time delay. Ini kita langsung akses lab aja. Oke, nah kita biasanya langsung kita intercept, kita tangkap dulu. Nah, ini salah satu teknik serangan yang pasif ya teman-teman, karena kalau burst speed ini tidak secara aktif, jadi kalaupun ini bisa dibilang ini legal terhadap serangan karena tidak menyentuh serangan-serangan yang ada kayak pakai Nmap atau pakai kalau Nessus atau pakai dan Nuclei, itu serangan-serangan aktif gitu kan. Tapi kalau Brooks ini bisa jadi serangan pasif karena dia hanya intercept ya, jadi kayak penghambat gitu kan antara dia tuh orang tengahnya, jadi antara server sama kita. Nah, dia jadi jalur tengahnya nih, kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, ini sudah kita tangkap Brooks ini. Kita langsung lempar ke repeater, bisa Ctrl R. Ini bentar, saya gedein dulu. Nah, ini di sini juga saya sudah menyiapkan untuk, jadi sorry. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini, kita juga dikasih untuk cheat sheet-nya ini untuk kita belajar. Sorry, kita buka tab baru aja. Nah, cheat sheet ini buat kita, kalau kurang lebih kalau kita di sebagai bug hunting tuh ini sebagai Google-nya lah. Jadi kita mencari referensi
query-query yang nanti kita akan jalankan. Suara saya aman ya Mas? Internetnya doang ini. Apa karena speakernya ya? Aman Mas, aman semua. Nah. Oh, di sini coba. Nah, ini cheat sheet ini kita akan buka di sini. Nah, ini adalah cheat sheet-nya ini contoh apa bocoran-bocoran query ini buat kita praktek. Nah, yang pertama yaitu kita akan mencegat untuk melihat tim delay ini. Nah, ini adalah cheat sheet yang ada tim delay-nya. Nah, untuk melihat query mana yang cocok, teman-teman bisa ceknya satu-satu. Jadi tidak bisa sekaligus. Jadi cek satu-satu. Kita bisa cek satu-satu. Contoh ini. Cek dulu ya. Mungkin yang ini dulu, yang di bawah dulu. Nah, kita langsung masukkan ke Brooksuite tadi. Di cookie ini. Oh, sorry. Kita belum ini. Jangan lupa di encode ya, pakai Ctrl U. Apa yang salah? Select. Kita juga bisa juga pakai ini. Assalamualaikum Liu. Salam. Boleh tak besarkan tulisan awak? Tulisan kat dalam worksheet request dan response. Sebab tulisan awak tu kecil sangat. Susah nak lihat. Oh, boleh. Sebentar. Saya gedenya gimana ya? Mas Danis mungkin tahu ya, saya kurang paham juga. Dekat setting, pergi setting, lepas tu kita boleh tukar size tulisan tu. Dekat worksheet juga. Bukan ke situ. Oh, bukan. Dekat worksheet juga. Bukan. Dekat worksheet, pergi ke setting. Dekat ujung dekat sebelah kanan tu. Setting. Mohon maaf. Maaf ya saya potong Mas Sahrul. Mohon maaf Mas, akan ada sesi tanya jawab nanti ya Mas ya. Nanti mungkin ini di-mute dulu Mas, biarin Mas Leo-nya menjelaskan dulu, nanti baru ke sesi tanya jawab. Itu. User interface. Dekat user interface. Kat situ lah. Boleh. Oh, ini. Maaf, sorry Mas Sahrul. Oke. Sama aja ya. Oke, teman-teman, bentar. Nah, ini berarti kalau tidak ada respon sama sekali, teman-teman, yang sini,
Saya bingung juga kan kalau buat gedenya gimana ya. Harusnya ini udah gede ya. Oh, bentar. Gedean banget ini. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat rekaman aja ya, biar fokus. Kalau pakai laptop harusnya gede ya, cuman kalau pakai handphone mungkin nggak kelihatan. Tapi saya coba jelaskan suara saya juga, biar nanti teman-teman bisa paham gitu kan. Nah ini tadi kita coba pakai Sleep, ya, berarti pakai bahasanya, pakai MySQL. MySQL ini tidak berhasil. Kita coba yang di atasnya, pakai PostgreSQL. PostgreSQL. Oke. PostgreSQL. Hapus. Kasih tanda kutip. Jangan lupa kita kasih dash. Ctrl U, kita decode kan. Tidak berhasil. Oh, nah, oke, teman-teman. Kalau yang pakai laptop mungkin bisa lihat di pojok bawahnya ini. Dia delay selama 10 detik. Delay 10 detik dalam arti kata berarti ini rentan terhadap SQL injection yang blind. Ya, ini salah satu untuk melihat delay-nya ini. Nanti teman-teman sebenarnya delay ini kita bisa inject, bisa kalau di website nyata itu bisa di parameternya, misalnya parameter apa admin segala macam. Nah, ini contoh kita kebetulan kerentannya di cookie, jadi kita inject di cookie-nya ini berdasarkan websitenya. Ya, teman-teman bisa cek. Berarti database ini menggunakan PostgreSQL. Ya, jadi teman-teman bisa cek di sini adalah delay 10 detik. Lalu setelah kita mengetahui delay dia 10 detik, saya di sini juga udah menyiapkan query-nya biar lebih cepat. Kita akan melihat setelah kita mengetahui bahwa dia rentan terhadap database yang tadi, PostgreSQL ini, baru langkah selanjutnya kita akan mencoba query status delay-nya ini. Ya, status delay-nya ini kita akan coba menggunakan query yang ini. Oke. Kita langsung copy aja ya. Jadi kalau teman-teman pengen belajar juga, jadi dari mana saya mendapatkan untuk cheat sheet-nya. Jadi di sini sebenarnya udah ada solution-nya nih. Solution-nya ini adalah cara untuk tabel-tabelnya nih. Tinggal teman-teman pakai aja, tinggal nanti menyesuaikan aja yang mana yang lebih cocok terhadap database tersebut. Ini kurang lebih tadi saya bilang seperti Google. Jadi teman-teman, setiap orang pentester bug hunting itu tidak lepas dari kata-kata mencarinya. Ini kurang lebih kita mencari, tapi di sini mencarinya lebih mudah, sudah disediakan. Jadi teman-teman tinggal pakai aja, tinggal menyesuaikan. Yang penting teman-teman paham terhadap apa yang nanti teman-teman kerjakan. Kita lanjut. Kita copy dulu. Oke, lanjut kita masukkan sini. Nah, jangan lupa di encode ya, teman-teman. Ya, di encode ini menggunakan Ctrl U, Ctrl U. Baru kita send. Nanti kita lebih cepat aja, biar 5 detik aja, biar nggak terlalu lama. Nah, dia delay 10 detik. Di sini saya jelaskan bahwa query backend-nya ini kita menginjek. Kalau dia statusnya itu adalah rentan, maka dia akan delay 10 detik di sini. Else, dan jika dia tidak rentan, maka tidak ada delay. Berarti normal website, kurang lebih seperti itu cara baca query-nya itu.
Nah, setelah kita mengetahui bahwa dia benar-benar delay, sebenarnya tadi juga udah bisa lanjut aja ya, cuman kita ikut step by step-nya aja. Harusnya di step yang pertama yang pakai OR itu, yang pertama harusnya udah bisa. Kita bisa langkah ketiganya aja, cuman tadi kita by step biar paham gitu kan. Lalu langkah ketiganya apa? Langkah ketiganya itu kita akan mencari apakah ada username administrator di dalamnya. Nah, kalau nanti real case-nya teman-teman di web nyata itu teman-teman tinggal nebak aja apakah nanti pakai admin, pakai root, pakai default kredensial. Itu biasanya kalau web-web yang normal, biasanya kalau teman-teman pakai directory, itu biasanya ada web yang tidak mengubah kata sandi yang awal yang dibuat sama developer. Kata sandi utamanya itu biasanya normalnya itu root, usernya ya root, terus ada juga admin, ada juga username, nah, jadi tidak diubah. Maka itu jadi bisa dibilang adalah default kredensial. Jadi kata sandi dasar yang memang dibuat oleh developer dan tidak diubah oleh pemilik websitenya. Nah, anggap aja ini administrator adalah default kredensial. Kita akan cek di dalamnya apakah ada username bernama administrator. Jika ada, maka dia akan delay, kita buat 5 detik aja biar lebih cepat. Maka dia akan delay 5 detik. Dan jika tidak ada username bernama administrator di dalamnya, maka dia akan normal website seperti biasanya. Kita coba masukin lagi. Nah, kita masukin perintahan di sini. Ini contoh ya teman-teman, kalau nanti di website nyata ini, kalaupun tidak ada cookie, masih banyak parameter yang bisa kita injek, nanti bisa parameter nanti bisa teman-teman akan paham sendiri parameter yang mana bisa diinjek gitu. Nah, jangan lupa di encode, Ctrl U. Jadi kita delay 5 detik aja ya biar nggak terlalu kelamaan. Nah, teman-teman bisa cek di sini dia delay 5 detik, berarti di dalam website ini username-nya benar administrator. Berarti kita udah paham, udah ada nih petunjuknya. Jadi kita tinggal mencari passwordnya. Kalau username udah dapat, berarti passwordnya. Nah, passwordnya kita tinggal cek lagi di sini. Menentukan panjang password dulu. Nah, sebelum kita membrute-post password, kita akan menentukan jumlah passwordnya dulu. Dia terdiri dari 20 kah? Dia terdiri dari 10 kah? Maka kita akan cek satu persatu. Nah, ini adalah query-nya. Jadi, cara bacanya hampir sama seperti atas. Username sudah pasti ada administrator. Lalu kita akan menentukan panjang password itu adalah lebih dari 2. Jika benar lebih dari 2, maka dia akan delay 5 detik aja kita buat. Dan jika dia tidak dan jika dia di bawah 2, berarti dia tidak akan delay seperti itu. Kita lanjut, kita copy paste lagi. Nah, oke. Tinggal masukkan lagi ke sini, paste. Jangan lupa di encode ya, teman-teman. Kalau di website nyata, kalau teman-teman bisa nginjeknya di contoh ya, teman-teman bisa nginjek nanti di sini, biasanya ada bla bla misalnya PHP sama dengan misalnya di sini admin. Nah, teman-teman nginjeknya misalnya di sini. Nah, kalau di sini dia otomatis nggak usah di encode, biasanya langsung otomatis nanti website-nya berubah sendiri. Kurang lebih kalau parameter di website nyata kurang lebih seperti ini. Nah, jadi udah ada usernya, atau misalnya kalau lagi nyari barang biasanya ini pakaian misalnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang penting ada sama dengan apa nama kategori dari parameter tersebut. Nah, karena kita lagi prakteknya di website yang ini, maka ini bukan terhadap parameter suatu barang, tapi parameter cookie yang nanti rentan terhadap SQL injection. Kita langsung encode, Ctrl U, langsung kita send. Nah, dia delay 5 detik, berarti kata sandi lebih dari 2 huruf atau 2 angka atau 2 karakter. Kita coba langsung naikkan 10.
10 karakter, dia delay apa tidak? Seperti delay ya. Lebih dari 10. Oh iya benar delay. Kita naikin 15. Masih delay apa tidak? Iya, 15 ini masih delay. Kita coba langsung 20. 20 tidak delay. Nah, artinya dia tidak lebih dari 20 untuk passwordnya. Coba kita turunin jadi 18 ya. 18 delay dia. Oh iya, coba 19. 19 delay. Nah, berarti kita sudah bisa kita simpulkan bahwa password yang ada pada website tersebut adalah 20 karakter. Nah, kenapa? Karena tadi kita udah jelaskan juga keysnya itu jika dia lebih dari 2 dia akan delay. Maka tadi ketika lebih dari 20 dia tidak delay, tapi ketika 19 dia delay. Berarti di atas 19, di bawah kalau dia di atas 20 dia udah nggak delay. Berarti kita bisa simpulkan bahwa password yang ada pada website tersebut adalah 20 karakter. Nah, setelah kita mengetahui bahwa karakter yang ada di dalam password tersebut adalah 20, baru nanti kita akan coba satu persatu untuk membrute force sebuah passwordnya itu. Nah, ini yang teman-teman, kalau teman-teman pakai yang community untuk brute sheet-nya itu, maka brute force-nya lumayan cukup lama. Tapi kalau teman-teman pakai yang pro, biasanya lebih cepat. Tapi nggak apa-apa, kita namanya praktek, kita coba aja. Nah, sini adalah ini. Nah, oke, kita langsung masukin aja query-nya ini. Jadi saya akan jelaskan cara bacanya itu. Oke. Oke. Kita kontrol U. Nah, ini kita akan langsung ke intruder. Kita berpos ya, pakai intruder. Oke. Nah, ini. Kita hapus dulu, clear. Ini kayak tanda dolar, tapi bukan dolar. S 2 kali kayaknya. Nah, yang mana kita akan berpos? Yang akan kita berpos adalah yang ini. Cara bacanya itu, teman-teman, username sudah kita pastikan administrator. Substringnya itu password karakter yang pertama pada baris pertama adalah password ini adalah A. Apakah benar A? Jika benar A, maka dia akan delay selama 10 detik. Kita ubah 5 aja. Jika bukan A, maka dia akan sleep. Dia akan tidak normal ya, seperti website biasanya. Kita coba dulu ya. Sebelum kita jalankan di kita ubah 5 detik. Kita coba, apakah A? Bukan ya. Nah, ini dia nggak delay. Berarti karakter pertama pada password ini bukan A. Nah, makanya kita berpos. Oke. Kita pakai sniper. Dan sorry, yang ini, yang akan kita ubah-ubah ini, maka kita akan tambahkan S. Add S. Nah, ini supaya dia dikurung, maka ini yang akan jadi fokus intruder buat berpost target-target passwordnya itu. Kita ke pilot berarti kita berpost ya. Nah, ini sudah disediakan juga. Jadi kalau nanti real targetnya teman-teman, kira-kira password itu akan mengandung karakter misalnya tanda tanya, tanda seru, tanda kutip, dan segala macamnya, tinggal nanti ditambah-tambahin aja. Tapi itu akan memakan waktu juga. Semakin banyak karakter yang nanti dimasukkan, semakin banyak waktu yang nanti akan teman-teman butuhkan. Nah, ini karena udah default itu kan, jadi ada kemungkinan ada karakter-karakter di dalam ini. Maka di sini cuma ada huruf dan angka. Panjang password
panjang adalah 1. Jadi 1-1 ya. Jadi kita memproses 1-1 biar nggak banyak. Jadi 1-1 biar cepat. Nah kalau udah, teman-teman langsung nanti start attack. Okein aja. Nah, kita responnya nih. Nah, teman-teman bisa kita cek di sini bahwa karakter pertamanya itu adalah I. Nah, ini ya teman-teman. Karakter pertamanya adalah I. Kita bisa lihat kenapa I? Karena dia delay selama 10 detik. Sedangkan yang lain responnya normal, 0, sekian detik. Tuh, sama. Tapi kalau yang I ini, dia delay selama 10 detik. Nanti kita bisa lihat, kita bisa pastikan bahwa ini adalah karakter pertama. Nah, setelah kita sudah paham, kita langsung berpos ya. Sorry. Nah, ini kita 2 ini ya. Jadi yang ini juga kita kasih tanda add. Nanti ada 2. Nanti ini adalah untuk menentukan karakter pertama, misalnya I, karakter kedua adalah apa, karakter ketiga adalah apa. Nanti tanda ini. Kita pakai cluster boom pilot. Nah, yang pertama ini tadi kita pakai numbers. Pakai numbers pilot. Ya benar numbers. Jadi dari 1 total ya. Kita ada 20 karakter tadi. Kita kita tadi waktu pakai pilot yang sebelumnya itu kita ada total ada 20 karakter. Terus dari 1 kita mulai, terus stepnya 1 persatu aja biar nggak lama. Biar lebih cepat gitu kan. Jangan sekaligus. Yang kedua, kita pakai simple list. Purpose ya. Ini kayak ini. Kita coba 1 persatu juga. Ya, kalau sudah ya. Yang 1 numbers, yang 1 purpose. Nah, tinggal start tag. Pilot 1 invalid nomor 1. Pilot 1. Nomornya karakter pilot dari 1 ya. Nah, ini kurang lebih cara untuk berpos sekaligus ya teman-teman, dan ini adalah memakan cukup banyak waktu juga teman-teman. Di sini sebenarnya kita ada cara yang lebih cepat. Cara yang lebih cepat ini adalah kita menggunakan pilot Python dari Rana Khalil. Jadi kalau teman-teman sering buka YouTube, Rana Khalil adalah spesialis Portswigger. Jadi beliau ini yang sering bikin pilot Python itu untuk mempercepat pekerjaan kita sebagai bug hunting atau sebagai penetrasi tester. Kita coba buka Rana Khalil GitHub. Jadi saya coba buka Linux WSL saya dulu. Bermasalah apa tidak ya? Sorry. Linux. Oh iya, sorry, bermasalah. Saya buka Linux saya aja yang di sini. Oke, sambil kita menunggu Linux ini terbuka, kita coba cari Rana Khalil ini. Nah, ini adalah
spesialis Portswigger banyak sekali YouTube. Jadi teman-teman kalau mau belajar Portswigger, buka aja YouTube beliau ini. Semua kategori yang ada pada lab ini, dari pertama segala macam itu ada semua petunjukan yang bahkan banyak cara yang nanti beliau akan ajarkan. Nah, sini kita teman bisa lihat Web Security Academy Series. Nah, kita karena mencari SQL injection. Tadi pada lab 14 ya. Nah, ini adalah script Python-nya. Nah, ini adalah bahasa Python. Teman-teman juga kalau sebagai bug hunting tidak dianjurkan juga buat bisa Python, tapi minimal paham lah ya, paham untuk cara ngubahnya, minimal nggak terlalu kita nggak terlalu gimana gitu kan, minimal paham sedikit-sedikit gitu. Saya masuk. Oke, kita kembali ke tadi. Nah, ini adalah script Python-nya teman-teman. Nah, script Python ini nanti tinggal teman-teman copy. Ini copy raw file, copy, masukkan nanti ke, saya udah buat sih tadi, kita buat dulu. Cara buatnya itu kalau bisa sebenarnya buatnya pakai Studio Code ya, kalau nggak salah itu visual ya. Nah, ini Visual Studio Code bisa, nanti menjalankan pun bisa di sini juga. Tapi karena saya sudah terbiasa pakai Linux, makanya saya praktekkan di sini pakai Linux. Sini teman-teman untuk membuat file ini teman-teman sekalian belajar Linux sedikit juga, bisa pakai Vim, bisa pakai Nano, bisa pakai Gedit. Kalau saya lebih enaknya pakai Gedit karena bisa ubah-ubahnya lebih enak itu kan, lebih kayak Word gitu, bisa copy paste-nya cepat. Kita buat filenya itu contoh kita ubah namanya blind.python karena ini adalah bahasa Python, kita akan ubah Python. Oke, nah ini dia. Kita langsung pastekan saja. Sorry. Sebentar, kita kembali ke lab-nya dulu di sini. Ini adalah lab-nya. Akses di lab. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini teman-teman, kita ada beberapa yang harus kita ubah. Makanya tadi saya bilang minimal paham dikit-dikit teman-teman bahasa Python-nya, karena tadi kita akan menggunakan website yang ini buat memperpose itu website ini, maka proxy ini kita matikan. Kalau matikan biasanya pakai tanda pagar ya teman-teman. Oke, agar dia berubah warna ya. Ada yang biasanya tanda garis miring 2 kali, terus tergantung bahasa juga. Terus di sini karena tadi sudah kita hapus, jadi proxy sudah kita kasih pagar ya, kita kasih hashtag itu kan. Proxy ini tidak kita butuhkan lagi, kita hapus saja di sini. Lalu di sini kita ubah aja sleep-nya ini 5 detik aja biar tidak kelamaan berpose-nya. 5 detik. Bebas sih kalau tetap mempertahankan 10 detik nggak masalah juga. Nah, di sini ada session sama tracking ID. Nah, ini teman-teman session sama tracking ID. Nah, dari mana kita dapat session sama tracking ID? Teman-teman, nah di sini teman-teman bisa download. Nah, download di sini ada web store. Biasanya di Chrome ini ada web store-nya. Halo. Sepertinya emang ini di sini yang lemot ya. Bisa pakai di sini. Nah, ini teman-teman. Ini adalah value session-nya yang nanti akan kita kopikan ke sini. Session di sini.
Dan ada tracking ID. Nah, tracking ID nanti kita akan masukkan juga di sini. Sudah ada keterangannya di sini. Tapi tanda kutip jangan dihilangkan, cukup masukkan di dalam ini aja nih, yang ada tanda kutip petiknya ini. Oke, langsung aja. Kalau teman-teman males buat install web store-nya, ada cara lain juga. Tinggal nanti teman-teman ketik inspect, lalu teman-teman pilih di sini. Nah, ini ada namanya cookie editor. Sama juga ada nih. Ada juga sessionnya ini, dan juga ada tracking ID-nya. Ini sama aja. Jadi kalau teman-teman malas buat install web store-nya ini, di sini teman-teman bisa menggunakan inspect buat melihat session sama tracking ID-nya. Oke, langsung aja kita copy. Kita pakai yang di sini aja kayaknya. Ini kayaknya lebih cepat. Cookie editor. Nah, ini adalah sessionnya, kita copy dulu. Copy. Oke, di sini. Nah, enaknya tadi saya bilang teman-teman, kalau pakai Gedit, kita langsung seperti Word, langsung kita bisa blok, tuh blok di sini, langsung bisa timpa. Tuh. Kita apa ya? Kita timbal ya. Kita timbal. Nah, kita timpa. Nah, begitupun cookie ID-nya, teman-teman. Tinggal nanti kita apa tadi? Oh, tracking ID. Nah, tracking ID tinggal kita copy. Masukkan. Kalau pakai Nano, dia nggak bisa, harus manual hapus satu-satu baru bisa nanti dipaste, dan paste pun biasanya pakai Ctrl Shift V, nggak bisa langsung Ctrl V. Nah, oke, udah teman-teman langsung di save aja, Ctrl S. Nah, kalau teman-teman pakai Nano juga bisa, misalnya sudo nano blind.py. Nah, ini sama juga bisa. Cuman tadi saya bilang dia nggak bisa kayak tadi, jadi harus ngapusnya satu-satu, nggak bisa diblok. Diblok, dihapus itu nggak bisa. Tuh. Kalau di blind ini cara untuk step-nya sama, Ctrl S sama, atau Ctrl X juga bisa. Atau misalnya Ctrl X, nah yes, pilih Y. Ctrl X, pilih Y, nanti dia langsung save otomatis. Nah, setelah kita nanti lihat, nah sini sudah jadi, ada namanya blind.py. Kita langsung jalankan script tersebut. Python 3 ya, Python 3 blind.py, dan nama websitenya teman-teman. Nah, ini tadi websitenya, tinggal kita copy aja, copy, paste. Oke, tinggal kita jalankan. Nah, ini tinggal kita tunggu aja, lebih otomatis jalannya. Mungkin cukup memakan banyak waktu aja teman-teman. Di sini kita lepas aja, yang penting teman-teman paham bagaimana cara membrowse password, baik itu nanti di Brooksheet ataupun nanti melalui script Python yang sudah dibuat sama Rana Khalil ini. Ini kurang lebih dia lumayan cukup banyak, karena dia karakternya lebih banyak dari yang tadi. Dia lengkap, ada bintang, ada pagar segala macam, makanya lebih lama di sini. Tinggal nanti kita edit aja kalau mau menghilangkan semua karakternya itu. Oke. Ini jam 9. Masih ada waktu nggak, Mas Danis? Boleh Mas, kalau mau dilanjutin lagi. Oke, kita terakhir nanti SQL Map ini kita akan praktek sebentar melalui website yang sudah bisa dibilang itu website yang legal ya. Jadi teman-teman, saya kasih bocoran juga. Saya kemarin waktu saya sharing sedikit
di NCC kemarin di Network Cyber Security Connect 2023 itu ada namanya perusahaan SGI. Jadi kalau teman-teman bisa mencari kerentanan suatu website di gudang kripto ataupun website yang mungkin berhubungan sama SGI, itu teman-teman ketika nanti dapat yang critical, minimal high lah ya, high critical, itu nanti teman-teman langsung direkrut jadi karyawan. Nah, jadi buat teman-teman ya karena beliau sendiri yang ngomong itu kan, jadi kalau nemu kerentanan di website saya kemarin itu saya dengar, nanti langsung dapat atau langsung saya tawarin pekerjaan jadi karyawan saya gitu kan. Karena yang jadi buktinya itu bukan dari omongan, saya juga punya teman namanya Mas Ian, dia orang Tangerang, orang Pasar Kemis kalau nggak salah, itu orang Kutabumi. Nah, beliau dapat kerentanan di gudang kripto, salah satu website punya SGI. Nah, ini dia dapat kerentanan, saya nggak bisa bilang kerentanannya apa karena itu privasi. Dia dapat kerentanan di sini 1 minggu setelah dia ini langsung ditawarin sama Pak Semi, kalau teman-teman kenal Pak Semi Yulianto, nah langsung bekerja di perusahaannya. Jadi itu buat peluang teman-teman juga kalaupun nanti, karena sebenarnya banyak juga perusahaan-perusahaan yang bukan cuma di gudang kripto yang mencari gitu kan, yang lain juga masih banyak gitu kan. Ini salah satu aja, itu lebih sharing sedikit. Lanjut. Ada namanya sebentar. Oke. Ini sini lemot banget nih. Kenapa ya? Kita close aja ya ini ya. Oke. Namanya tes PHP, mungkin teman-teman familiar lah terhadap website ini. Ini maksudnya website legal ya. Jadi nggak apa-apa buat latihan. Ntar ya, jadi pakai sini aja. Ini aja belum selesai dia, karena banyak karakternya. Mudah-mudahan nggak lemot nih, soalnya lumayan berat jadi pakai ini kita close aja dulu biar nggak berat. Terus ini juga kita close karena udah selesai. Tes PHP. Tes php.unweb.com. Oke. Nah, ini nama websitenya Kunetik ya. Jadi kalau di SQL Map ini, atau teman-teman lebih sering menyebutnya SQL Map. Nah, di SQL Map ini teman-teman ada 2 kategori. Teman-teman bisa pakai login kalau nanti teman-teman punya satu website, ketemu namanya browser yang login gitu kan, teman-teman juga langsung injek pakai SQL Map juga bisa. Nah, contoh seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah untuk login ya. Kita langsung tangkap pakai Burp Suite ini. Kalau teman-teman nggak tahu ya passwordnya, misalnya tes aja login. Nah, ini langsung dapat, lempar ke Twitter. Nah, ini teman-teman langsung copy aja semuanya ini. Copy. Setelah copy, teman-teman kembali ke ini. Lalu kita buat yang tadi kita copy ke dalam sebuah
sebuah file. Saya masukin dulu. Tadi teman-teman saya lebih enak pakai itu ya, edit. Nama filenya apa namanya? Map ya, SQL map. .txt. Nah, langsung pastekan aja, langsung save, konsep, close. Nah, cara menjalankannya cukup mudah teman-teman. Kalau SQL map ini, SQL Maps. Kalau nggak ada warna ya, saya kembali ke ini. Nah, ini ada warna. SQL Map. Min R, dia akan membaca file ini. Tadi kita kasih nama SQL Map ini. Langsung aja min dbs. Ini dalam mencari database. Atau mau ditambah random agent juga boleh. WAF-nya ini. Ini memang jarang ditemui ya teman-teman, tapi sangat sering saya juga pernah gitu kan nemu beberapa kerentanan. Langsung ketika login langsung saya tes aja gitu kan. Langsung tes aja, saya langsung berhasil. Ini tinggal next aja sih. Ini. Dan ini saya juga belum pernah nyoba, jadi nggak tahu dia berhasil apa enggak gitu. Nah ini yang pertama teman-teman. Kalau yang kedua teman-teman, yang tadi saya bilang mencari di directory parameternya itu ada, kita cari misalnya ini anggaplah website real ya teman-teman. Kita cari misalnya karena dia penjualan atau dia misalnya ini kita cari kategori parameter yang ada barang atau kategori bendanya. Contoh misalnya, sorry ini tadi masih di intercept ya. Oh, iya. Oke. Misal kategori misalnya. Poster misalnya. Nah ini teman-teman yang dimaksud saya bilang tadi. Ya ada PHP tanda tanya cat sama dengan 1. Nah ini kategorinya 1. Terus bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan segala macam. Nah ini tinggal kita copy aja. Copy. Nah copy. Kita masukkan ke perintah tadi. Ini masih jangan apa kita bikin slide baru. Clear. SQL Map, kalau ini langsung teman-teman, kalau tadi Pak harus buat file karena dia harus langsung otomatis menentukan, kita nebak aja ya user name sama loginnya, bebas apa aja, yang penting nanti di intercept pakai browser. Ctrl U, bisa tanda petik 2 atau 1, kayaknya sama aja, menurut saya sih sama aja, karena hasilnya juga sama. Nah, langsung teman-teman pakai min dbs. Gitu. Lalu pakai random agent boleh. Kalau teman-teman tadi kan ini kan harus ketik y, harus ketik no y gitu kan. Biar cepat teman-teman bisa pakai komen bet. Ini nggak usah langsung, dia langsung otomatis kok. Nah. Oke, nah ini teman-teman langsung, karena ini website emang rentan ya, jadi kelihatan langsung cepet. Jadi ada 2 kategori ada 2 informasi skema sama akurat. Nah, bagaimana kita cara membukanya? Teman-teman nanti langsung ubah aja. DBS ini adalah database. Karena kita sudah tahu nama database ini nanti akurat, maka kita akan buka D-nya diganti D besar. Kita masukkan nama database-nya. Akurat. Oke. Lalu kita tambahkan tables. Nah, kita langsung dapat tables-nya. Nah, kita biasanya nyari aja sendiri, tapi kalau kita pilih biasanya username sama password biasanya di user ini kan. Nanti tinggal kita bilang aja. Tables-nya, karena kita udah dapat nama table-nya ini, kita ganti T besar, kita masukin user kolom,
Mau kita langsung dump juga bisa sih biar langsung cepat. Dump itu biar langsung tracking semuanya. Tapi kalau di realnya teman-teman kalau bisa jangan di dump karena nanti benar-benar down itu servernya itu kalau kita dump itu karena dia benar-benar kayak nyerang semuanya jadi ribuan serangan dalam satu website sehingga nanti server bisa down juga gitu. Makanya jangan di dumpnya karena praktek aja. Nah, ini teman-teman langsung muncul kan? Ininya, emailnya. Anggaplah ini web nyata ya. Emailnya, password nomor HP-nya, kartu kreditnya, terus alamatnya, segala macam nomor handphone-nya. Dan ini kenapa dibilang tuh kan langsung muncul kan tuh emailnya. Bisa jadi kalau di real nyata biasanya langsung muncul ada passwordnya. Nah, kalau kenapa ini bisa jadi kritikal? Ini kalau kita nemu kerentanan SQL injection ini jadi kritikal karena di sini ada data-data pribadi orang, ada password pribadi orang yang nanti terbuka untuk umum kalau memang orang itu jahat ya. Nah, makanya harus segera dilindungi. Mungkin tadi udah selesai belum ya? Belum nih. Nah, ini teman-teman saya ulangi lagi. Jadi ada dua kategori teman-teman kalau mau coba SQL Map itu. Yang pertama teman-teman bisa langsung nyerang di loginnya. Nah, langsung di loginnya. Nanti masukin aja pakai intercept, bebas passwordnya mau apapun. Langsung dibuat file pakai txt, langsung pakai perintah SQL Map min R. Lalu kita masukin nama file ini min dbs. Nah, lalu random agent. Atau yang kedua, teman-teman cari parameternya. Nah, tadi saya bilang parameter itu teman-teman bisa menggunakan tadi nyari satu-satu atau nanti teman-teman itu ini ya. Kalau tidak salah itu the lazy YouTube ya. Lazy cyber security. Saya lupa namanya, nanti kalau ada ingat saya nanti ini. Saya pernah pakai soalnya. Saya pernah pakai, kalau nggak salah ada di data saya deh. Bentar. Oh nih, SQL parameter. Ini nama file ini. Ini teman-teman lebih mudah gitu kan nyari parameternya. SQL PEM. Nah ini param spider. Jadi dia udah otomatis ya. Jadi ketika kita jalanin pakai Python ini, run Python, dia langsung mencari parameternya, dia langsung injek, dia langsung nanti menemukan sebuah kerentanan. Dan itu sangat powerful juga kalau teman-teman mau gunakan gitu kan. Ini sangat berguna nanti. Tapi tetap teman-teman harus tahu fundamentalnya supaya apa? Karena nanti kalau teman-teman bekerja di cyber security apalagi sebagai entry level atau junior itu akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang fundamental mengenai ethical hacking. Tuh. Ini buat teman-teman yang bug hunting silakan nggak apa-apa. Atau banyak juga sih kalau di ini bisa pakai Dalpok kalau salah ya, Dalpok gitu. Nah ini juga bisa. Oh ini buat cross scripting ya kalau Dalpok itu. Berarti pakai param spider. Oke, mungkin itu aja Mas Danis dan teman-teman yang lainnya. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan nanti boleh tanya. Kalau ada hal yang dibingungkan, nanti sharing session aja di grup juga akan saya ada. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Riwaldi atas wawasan yang sangat berharga bagi kita semua ya yang tadi mendengarkan. Sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan dari audiens, silakan angkat tangan dan berikan nama yang bertanya, atau bisa ketik juga lewat live chat.
Kita akan mencoba untuk menjawab sebanyak mungkin pertanyaan yang akan muncul di live chat dan mungkin bisa dijawab langsung kalau misalnya ada pertanyaan langsung dari Nick ya. Oke. Nick, silakan satu-satu ya Mas ya. Silakan Mas nih kita Muhammad Idham, silakan Mas. Oke. Oke Mas, Mas Waldi izin bertanya. Boleh Mas. Tadi itu yang buat ngecek pakai Bootstrap itu website apa bukan Mas? Atau kayak contoh aplikasi Recplit itu Mas? Halo? Halo? Dengar Mas? Suaranya putus tadi Mas. Oh putus. Gimana? Jadi itu aku mau tanya Mas, tadi yang buat ngeran SQL injection itu yang pertama itu pakainya website biasa apa kayak Recplit Mas? Recplit kan buat ngeran kayak gitu, buat ngeran web kayak gitu. Yang Portswigger ya? Iya, yang Portswigger itu pakainya gimana Mas? Itu. Yang ketinggalan Mas. Oh iya. Portswigger itu memang dikhususkan buat kita-kita yang entry level atau buat yang baru belajar. Itu memang websitenya legal, jadi itu benar-benar seperti website pada umumnya yang ada pada dunia nyata. Jadi di situ banyak kerentanan juga, ada SQL injection, proses scripting dan segala macamnya. Jadi itu bisa diakses semuanya. Nah, kenapa pakai Burpsuite itu? Itu sebenarnya satu paket sama Burpsuite ya. Jadi Portswigger itu punya Burpsuite juga. Jadi tinggal teman belajar Burpsuite itu buat menangkap intercept-nya itu. Karena saya bilang tadi, kalau kita hacking atau bug hunting itu menggunakan Burpsuite, itu Burpsuite secara pasif karena dia hanya menahan suatu website dan mengubah code-code yang ada di dalamnya, tidak secara aktif. Nah, karena saya juga belajar terhadap Blue Team, jadi kalau di Blue Team itu ada namanya CM, Tools CM atau XDR, itu nggak akan kebaca. Kenapa? Karena dia nggak ngerubah apa-apa gitu kan. Makanya pakai Burpsuite. Nah, itu buat saran buat Masnya nggak apa-apa. Kalau pengen fokus belajar pakai Burpsuite bagus gitu kan. Banyak kok tutorialnya. Tutorial itu teman-teman bisa buka YouTube-nya Rana Khalil. Bentar. Ini namanya Rana Khalil. Nah, ini dia cukup bagus. Saya share di chat ya. Nah, ini di chat. Ini adalah YouTube Rana Khalil. Semua yang ada di kategori Portswigger itu udah ada semua cara-caranya. Tinggal teman-teman ikutin aja kalau misal bingung. Mungkin gitu, Mas. Jadi kalau belajar dasar-dasarnya itu lewat itu tuh bisa ya, Mas? Jadi kalau dasar-dasarnya mending Mas buka Try Hack Me deh. Try Hack Me itu ada yang gratis. Jadi Mas belajar benar-benar dari nol di situ. Jadi benar-benar fundamentalnya ada, itu gratis kok. Jadi ada yang gratisnya. Jadi teman-teman Mas Muhammad bisa belajar dari Try Hack Me ya. Bentar, saya kirim. Mungkin udah tahu juga sih. Try Hack Me. Nah, ini saya chat di grup. Itu kalau mau belajar fundamentalnya ya, Mas. Di Try Hack Me. Jadi kita diajarin dari awal apa tadi saya bilang CIA triad gitu kan, terus OC layer itu semua diajarin, itu buat fundamental bekal kita untuk interview sama user untuk entry level. Tapi kalau udah senior mah interviewnya bukan itu lagi, lebih ke tes sih dia gitu. Semoga untuk Mas Muhammad bisa dijawab ya. Nanti mungkin sebentar untuk yang raise hand. Ini ada pertanyaan lumayan panjang dari chat dari Septiani Putri. Pertanyaan itu adalah ketika kita mengirimkan injeksi ke SQL query, pastinya koneksi ke database menggunakan user database sebagai penghubung antara pengirim dengan server. Nah, jika privilege usernya cuma bisa read atau select, apakah ada cara lain jika
kita ingin menggunakan perintah lain untuk injeksi ke query. Misal, ingin menjalankan perintah insert atau update di perintah injeksi. Gimana itu Mas Waldi? Oke, ya kalau di group set itu kita banyak jenisnya ya. Kalau nanti teman-teman mau ubah, biasanya kalau di realnya itu teman-teman bisa ubah juga di status post, get, terus update-nya itu bisa. Tinggal nanti kita cari aja cheat sheet ini tadi saya bilang di Google. Kalau yang patokan awalnya kan kita di Portswigger itu kan hanya dasarnya aja yang memang diajarkan buat ilmu dasarnya. Nah, untuk pengembangannya teman-teman cari di Medium. Jadi saya sendiri juga sering baca juga di Medium, Pentesterland gitu kan buat mencari yang dimaksud gitu kan, apakah bisa diubah gitu kan privilege yang lain, misalnya usernya cuma bisa read atau select, bisa, asal teman-teman nyarinya lebih powerful aja gitu kan, lebih aktif gitu kan buat mencarinya. Mungkin itu bisa menjawab. Oke, semoga terjawab ya. Tadi seperti namanya. Ini kalau teman-teman medium.com ya, jadi teman-teman bisa baca di situ juga, atau Pentesterland, Pentester.land. Nah ini salah satu, ini saya chat di grup, di chat ini teman-teman kalau mau referensi belajar gitu kan, tinggal cari aja, ketik SQL injection gitu kan, nanti langsung muncul tuh apa aja kerentanan, terus kita bisa ngapain aja di situ. Oke. Oke, saya langsung baca tadi Pak Teguh. Rana Khalil dia nggak ada bahasa Indonesia karena dia orang Arab, tapi dia cuma bisa bahasa Inggris. Jadi kalaupun nanti teman-teman nonton di YouTube, ubah aja penterjemahnya pakai bahasa Inggris, karena cyber security itu minimal 20% kita harus bisa bahasa Inggris lah gitu kan. Karena kalau terlalu maksudnya kalau nggak bisa banget agak susah sih. Kita harus dipaksain bisa bahasa Inggris sih, Mas. Minimal dikit lah gitu. Kalau Indonesianya ada, Mas? Bentar. Saya ada Indonesianya. Oh iya, sorry. Ini ada Indonesianya lengkap juga. Bentar. Dia orang Bogor. Oke, ini ada Indonesianya. Nah, dia lengkap juga prosedurnya pakai bahasa Indonesia. Oke. Semoga terjawab tadi ya untuk Mas Teguh. Nah ini untuk yang raise hand nih seorang ini. Ada Mas Ananda Azdra Razali. Mungkin bisa di open mic, Mas. Izin bertanya, Mas. Tadi kan kita bahas brand SQL injection yang time delay itu, Mas. Tadi kan nyari passwordnya pakai metode brute force ya, Mas. Misalnya website itu nerapin rate limit itu, Mas. Terus yang punya websitenya atau yang buka bug bounty-nya itu minta POC-nya sampai dapat versi sama nama database sama nama username. Itu gimana, Mas? Soalnya kan kalau pakai metode yang union itu kan gampang ya, Mas. Apalagi kita udah tahu jumlah kolomnya tuh. Nah, kalau yang time delay itu gimana, Mas? Makasih, Mas. Nah, tadi saya bilang kan kalau di Portswigger itu kan banyak cheat sheet ini. Nah, kalaupun nanti diminta, teman-teman kalau misal diminta ya, teman-teman kan tadi pakai itu aja, pakai tools yang otomatis aja, SQL Map itu biasanya langsung udah muncul semua database-nya itu. Mungkin gitu, atau masih kurang paham? Itu caranya sama kayak ngasih nyimpan request-nya terus disimpan di file terus dijalani SQL Map gitu, Mas. Iya, kurang lebih gitu. Kalau misalnya teman-teman ya tadi kurang lebihnya ada dua cara kan tadi di SQL Map itu kan, ada yang pakai user sama password, ada yang sekaligus langsung ke parameternya. Nah, biasanya sih teman-teman jarang yang menerapkan manual ya, karena memang SQL Map ini apalagi sering diupdate, itu memang diperuntukkan buat nyari kerentanan di SQL Map, karena banyak perintah-perintah yang di dalamnya itu buat membypass ketika ada WAF gitu kan. Biasanya kan teman-teman mental ya terhadap WAF, itu bisa diakalin. Tapi tergantung juga kalau misalnya perusahaan tersebut udah pakai misal Cloudflare ya.
Nah, Cloudflare ada AWS atau Amazon itu biasanya udah powerful sih, emang agak susah ditembus. Tapi kalau yang belum pakai Cloudflare gitu biasanya bisa aja pakai SQL Map. Berarti kalau misalnya ada Cloudflare-nya itu agak susah ya Mas kalau SQL Map? Iya, Soalnya iya. Karena itu kalau apalagi kalau misalnya tadi saya bilang saya juga belajar di tim ada namanya XDR kan, di atasnya Toolsiem kan. Dia lebih powerful, dia lebih gabungan untuk all-nya, baik itu WAF, baik itu IDS dan segala macamnya. Itu kalau udah pakai itu ada kemungkinan bocor, cuman ya minim lah, cuman paling 1% atau 2% lah gitu kan, yang bocor gitu kan. Selebihnya itu sangat kuat. Jadi perintahnya itu kalau misalnya ada serangan, misal pakai SQL Map, dia punya ID SQL Map itu berapa. Nah, dia langsung inject ID itu ke dalam skripnya tools XDR, sehingga apapun nanti serangan berikutnya, dia udah tahu, oh ini mah ID SQL Map, dia langsung blok IP-nya. Jadi nggak bisa diinjek lagi gitu kan. Lebih ini biasanya cuman orang biasanya pakai Burp Suite gitu kan. Burp Suite biasanya nyari apakah ada parameter atau script-script di dalamnya yang memang bisa kita buat ajukan kalau ini kerentanan kayak gitu sih. Oke, sudah jelas Mas. Makasih Mas. Oke. Makasih untuk Mas Ananda Jalal-Jalil yang udah nanya. Ini lanjut yang raise hand lagi ada Mas Ahmad Sofyan 02 nih. Silakan on mic Mas. Tes. Suruh saya masuk nggak Bang? Masuk, aman. Oke. Bang, saya mau nanya, tapi ini di luar mungkin materi SQL injection nggak apa-apa Bang? Oke, kalau bisa saya jawab, insya Allah nggak apa-apa ya. Saya kan masih baru belajar ke Bang di dunia pentest. Nah, tadi kan ada Abang bilang kan kalau web dan crypto ini kan open buat untuk diuji pentest kan Bang? Dan tadi kan saya nyoba buat directory brute force, dan ternyata sepertinya developernya belum implementasi butuh untuk keamanan direktorinya Bang. Nah, itu bisa dibilang termasuk finding nggak Bang? Gimana tadi, bisa diulangi pertanyaannya? Halo? Ini Bang, tadi kan saya nyoba buat ini kan Bang, buat directory brute force, dan sepertinya developernya belum implementasi untuk keamanan direktorinya Bang gitu. Nah, pertanyaan saya Bang, apakah ini termasuk finding nggak Bang? Directory ya? Iya, directory. Kalau directory itu ya normal. Kalau directory itu kalau memang bisa diakses ya normal aja kayak gitu kan. Kecuali kalau kita nanti nemu directory yang memang sudah bisa direflect ke, biasanya ada perusahaan-perusahaan yang bisa di reflect ya, itu baru bilang finding. Atau memang ketika di salah satu directory ada menemukan informasi disclosure gitu kan, misalnya ada data kartu kredit, ada nama orang, ada KTP, baru mending mah cek satu-satu dulu baru bisa dibilang kalau itu kerentanan. Kalau cuma nampilin doang itu belum bisa jadi kerentanan. Berarti Bang, selama direkturnya itu tidak mengandung informasi yang sensitif gitu, berarti belum bisa dibilang finding gitu ya Bang? Iya, jadi biasanya makanya tadi saya bilang Mas Ahmad Sofyan sering aja baca Pentester Land sama Medium. Ini sangat sering dia bahas untuk directory sama subdomain gitu. Subdomain itu penting tuh dua-duanya, karena sering juga orang nemuin kerentanan di directory. Jadi ada directory yang memang dia lupa tutup, tapi itu suatu informasi disclosure gitu kan, informasinya memang berguna gitu kan. Atau juga di subdomain gitu kan. Gitu. Mending diselusuri satu-satu gitu kan. Ada juga yang directory yang status code-nya itu 404, dan itu juga bisa di bypass gitu kan. Nanti teman-teman cari aja di GitHub cara bypass 404 gitu kan. Nah, nanti kalau teman-teman beruntung biasanya langsung bisa kita membypass status code itu.
Tapi kalau udah 500 udah beda, udah nggak bisa. Tapi kalau 404 setahu saya 404 atau 403 itu masih bisa. Ini juga Bang, satu lagi. Boleh nanya lagi nggak Bang? Boleh. Kalau directory yang status code-nya 200 gitu kan, open gitu, tapi setelah diakses dia nggak bisa tuh. Itu bisa di bypass juga nggak Bang? Bisa. Makanya cari aja tuh itu temen kalau di Google itu kalau apa-apa misalnya bypass 403 misalnya GitHub, tulis saja misalnya gitu. Dia langsung muncul tuh beberapa referensinya, nanti teman-teman bisa, biasanya bypass gitu biasanya pakai bahasa Python sih, kebanyakan bahasa Python gitu. Jadi tinggal lanjut aja gitu. Oke, satu lagi nih AC Oke Bang, DOS. itu aja. Makasih. Satu lagi saya Hanif, saya cukup sering mengikuti Rana Khalil tapi masih bingung kenapa dia harus solving kasus labnya dengan coding Python dan pakai modul request apa. Enggak, Rana Khalil tuh enggak semuanya pakai Python. Dia Python tuh di terakhirnya ya. Jadi awal-awal dia tetap pakai manualnya. Python itu nanti setelah teman-teman paham sama manualnya gitu kan. Nah, kalau teman-teman bingung sama bahasa Inggris ya tadi saya bilang yang tadi aja ada orang Indonesia kok yang buat gitu. Kalau mau ikut ya bening ikut kursus dia, bayar kan, biasanya bayar berapa gitu kan. Itu lebih powerful juga. Oke. Masih ada waktu 5 menit lagi mungkin nih untuk Mas Sahlul Hamad Muhammad Batka nih. Leo. Actually, saya ada soalan macam mana kita nak tahu database apa yang diguna dalam application. Macam kita ada Postgres, kita ada basic SQL, macam mana kita nak tahu database apa yang diguna untuk application tu. Ada tak apa-apa tool yang mengetahui? Biasanya kalau database ya. Macam you ambil SQL payload kan, macam dia ada MS SQL, MySQL. So macam mana kita nak try application apa yang dia guna payload, macam mana kita nak try yang mana database yang dia guna, macam mana kita nak boleh mengetahui application tu guna MS SQL atau MySQL atau Postgres, macam mana nak tahu, itu yang saya nak tahu. Kalau biasanya kalau di website itu ada namanya web laser ya. Nah, web laser ini untuk mengetahui teknologi yang dipakai oleh suatu website. Pak Syahrul nanti bisa untuk install di web store atau pakai web store atau pakai Mozilla itu kan namanya web laser. Nah, itu kita bisa mengetahui teknologi apa aja yang dipakai, bisa juga ada juga dia biasanya pakai MySQL dan segala macamnya. Mungkin itu bisa menjawab. Okay. You cakap yang extension kan? Web laser extension. So daripada situ kita boleh dapat tahu. Betul. Tapi kadang-kadang kita tak dapat kan? Kadang-kadang kita tak dapat dia punya application database. Dia tak dapat jumpa dalam aplikasi tu, dia block. So time tu macam mana kita nak break, nak bagi penetrate? Macam mana kita nak, sebab kita letak je payload, kadang-kadang dia tak detect kan? Kita letak payload, kadang-kadang dia tak support. Macam mana kita, ada tak apa-apa idea daripada awak? Macam contoh. Kalau saya pribadi ini sepanjang pengetahuan saya gitu kan. Kalau untuk itu biasanya karena kita penetrasi tester, kita coba satu-satu jadinya. Jadi kalau sudah nggak muncul di web laser teknologi apa yang dia pakai, berarti udah disembunyi ke semua, baik itu version dan segala macamnya. Maka kita untuk script-scriptnya itu kita coba, contoh misalnya cross-site scripting kan, kita nggak tahu nih dia rentan terhadap cross-site scripting kan, kita ada ratusan script cross-site scripting dan kita nggak tahu yang mana yang bisa, kita coba satu-satu. Nah itu memang membutuhkan waktu. Kadang kalau saya bug hunting juga kan, kalau lainnya nggak mungkin satu hari kelar, bisa 1 minggu, bisa 2 minggu untuk meneliti satu website itu aja kayak gitu. Betul. Saya dapat. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Sahlul Hamad. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari sharing kita pada malam hari ini, itu dari Mas Nanda Rusfikri. Silakan Mas, untuk di open mic-nya.
Oh, ini ya, Mas pernah coba SQL injection di REST API body JSON nggak? Apakah ada tools buat scanning? Kalau saya pribadi untuk API ini belum terlalu belum terlalu ini ya. Saya baru mulai belajar juga ya. Mungkin bisa dijawab sama Mas Ahmad kalau nanti kalau API pakai JSON saya belum ini. Oke, baik. Ini sudah jam 9.44 ya, atau jam 21.44. Mungkin kita akhiri aja sharing session kita pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi semua peserta yang hadir pada sharing session malam hari ini, yang menyempatkan waktunya pada malam minggu hari ini. Terima kasih banyak untuk yang bertanya di sharing session ini. Mohon maaf untuk yang mungkin tidak terjawab pertanyaannya, mungkin bisa dilanjutkan pertanyaannya di telegramnya Secure Code Network. Terima kasih juga untuk Mas Riwaldi yang udah menyempatkan waktunya buat mengisi sharing session pada malam hari ini. Oke. Semoga ilmu yang mungkin diberikan oleh Mas Leo bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih semuanya.